Hai hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, jumpa lagi ya. Kita di Readingan Tarot. Seperti biasa masih membahas tentang Love Life Reading. Oke. Kali ini kita punya tema ya. Apakah dia sudah bahagia setelah kepergian kamu atau setelah dia memutuskan dan break dengan kamu? Oke. Kita akan melihat seseorang yang sudah putus denganmu ya. Pernah ada something ya dengan kamu, tapi saat ini udah pergi. Apakah dia sudah bahagia dengan pilihannya saat ini? Kita lihat energi seseorang yang lagi kamu fokuskan ya. Kita cek energinya. Dan bijaklah menyikapi setiap perkataan yang aku sampaikan, karena ini genre reading ya, tidak semua yang menonton bisa resonate. Untuk yang mau ambil privat bisa hubungi kontak WhatsApp Alisa di bawah deskripsi video ini ya. Mungkin ingin booster energi, bimbingan spiritual, untuk menanyakan masalah karir atau hubungan. Oke, kita ready ya. Energi seseorang yang lagi kamu fokuskan saat ini ke kamu seperti apa? Oke. Wow. King of Wands. Ya. Aku lihat dia memang sudah menjalani kehidupan dia yang baru. Ini kan seseorang yang sudah off darimu ya. Dia menjalani kehidupannya sesuai dengan apa yang dia inginkan selama ini ya. Mungkin sebelum berpisah darimu dia sudah menghadirkan orang lain dan memilih untuk pergi mengejar kebahagiaan yang dia inginkan ya, atau menuruti egonya yang terlalu besar tanpa mengerti bagaimana perasaanmu saat ditinggalkan. Oke. Dan di Nine of Pentacles ya, ada hubungan yang dia jalani dengan seseorang tapi sudah berakhir. Wow. Apakah dia akan ada pikiran kembali sama kamu atau tidak di sini ya? Apakah dia mengingatmu ya? Oke, setelah dia ini menjalani kehidupannya ya, tapi tidak semanis apa yang dia mau, ada hubungan barunya yang sudah berakhir ya, mungkin tidak sesuai ya dengan impiannya selama ini atau ekspektasinya, dan kita lihat energinya dia kepada kamu. Oke. Nine of Swords. Wow, belakangan seseorang ini sangat benar-benar memikirkan ya tentang kamu. Ada yang belakangan ini memikirkan tentang kamu ya, bisa jadi ada rasa sesal atau egonya yang di sini kayak berasa sudah menghancurkan dirinya sendiri. Oke, kita lihat di Pentacle ya. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan ya ke kamu ya. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan ke kamu di belakangan terakhir ini ya. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Karena ada energi yang aku lihat dia banyak ya. Wow, the Magician. Kalau seandainya waktu bisa diputar kembali, kesempatan bisa diberikan terhadap dia, karena dia mengakui tentang kesalahannya ya. Mungkin terlalu buru-buru mengambil satu keputusan, ingin berpisah denganmu atau meninggalkan ya. Di sini ada yang benar-benar menyesal banget ya, udah nyakitin kamu. Banyak hal berubah ketika tidak dengan kamu ya. Oke, di kartu The Magician ini dia ingin ada pertemuan lagi denganmu. Itu yang ingin dia sampaikan ya. Dia mungkin ingin menyampaikan juga kalau sudah selesai hubungannya dengan seseorang
yang ada di sampingnya saat ini. Gitu. Dia ingin menyampaikan nih kalau dia sudah selesai dengan hubungannya bersama orang lain. Ya. Kalau ada rasa sesal nih di hatinya karena sudah menyakiti kamu dan menghadirkan orang lain. Tapi apa yang dia kejar di sini ternyata tidak sesuai, malah dia mengakhiri secepat ini, dia mengakhiri hubungannya. Itu karena belakangan ini dia sadar, ya, ternyata apa yang dia kejar sampai meninggalkan kamu membuat dia tidak stabil. Dan di kartu The Magician dia mengharapkan satu kesempatan, ya, satu keajaiban biar bisa bersama denganmu lagi, atau bisa merasakan kembali ya momen-momen yang pernah kalian lewati berdua dulu. Woi, ya, kita lihat lagi. Itu yang ingin dia katakan, kalau dia sudah mengakhiri hubungannya dengan orang barunya dan menyesal. Oke. Ini masalah perasaan dia ke kamu saat ini ya. Aku lihat di Cup. Ternyata ya, waktu dia pergi meninggalkan kamu, ya, ketika dia pergi meninggalin kamu, ya, dan memilih orang baru di sini atau memilih jalan hidup yang dia inginkan, ya, ternyata ada masih kayak perasaan yang tersisa, ya, yang masih tersimpan di sini aku lihat, ya. Dia pergi tidak dengan perasaan lega, tapi ada yang mengganjal. Dia ngerasa salah sebenarnya, udah nyakitin kamu, atau sudah terlalu egois, ya. Jadi ketika mengakhiri hubungan sama kamu ini membawa rasa yang masih terpendam, ya, membawa rasa yang masih terpendam dengan perasaan cinta terus penyesalan. Pada akhirnya dia juga tidak bahagia membina hubungan yang baru dengan orang lain, ya, karena dia sebenarnya masih sayang sama kamu, hanya karena egonya di sini pada akhirnya dia mengambil satu keputusan yang salah. Oke. Dia terlalu terburu-buru dan karena terlalu egois, ya. Mungkin merasa bisa mendapatkan yang lebih baik dari kamu, ya, dan berangan-angan bisa lebih bahagia dengan yang lain, ya. Kalau menurut aku sih dia ini karena terlalu egois. Kenapa terjadi kesalahan seperti ini? Dia tidak dewasa dan kurang bersyukur punya kamu. Itu intinya, ya. Dan di kartu The Magician ini dia ingin memutarbalikkan kembali waktu yang hilang, gitu ya. Perasaan kamu juga yang mungkin sudah bisa move on. Kini tinggal penyesalan. Ternyata dia pergi masih menyimpan perasaan, ya, tidak jujur sama kamu. Ya, mungkin karena terbawa egonya itu, ya. Jadi rasa sayang dan cintanya itu tertutup karena egonya. Oke. Dan di sini terlihat dia berusaha untuk berdamai dengan dirinya sendiri atau situasinya, ya, dimana kayak berasa sakit banget, ya. Mungkin saat ini dia mendapatkan pengkhianatan dari seseorang yang dia cintai, yang dimana dia lebih memilih seseorang itu daripada kamu, ya, yang benar-benar udah memberikan cinta yang tulus, ya. Saat ini baru dia kayak ngerasain betapa kamu itu menjadi seorang pasangan udah melakukan yang terbaik waktu bersama dengan dia, waktu ada komitmen dengan dia, maksud aku seperti itu, ya. Mudah-mudahan ketika dia datang tidak banyak drama, gitu, karena dia ini berpikiran nih untuk datang ke kamu, ya. Apakah akan ada drama yang dia tunjukkan ke kamu, ya? Apakah ada drama? Wow.
Di sini hanya meminta kesempatan kembali sih ya. Sepertinya dia tidak datang dengan drama ya. Dia datang dengan penyesalan ya. Mungkin ingin minta maaf semacam itu aku lihat ya. Terus ada yang pingin balikan gitu ya. Penyesalannya selalu datang ya ketika memang dia udah mendapatkan pelajaran dari hubungan yang ini gitu ya, dengan seseorang yang baru gitu ya. Oke. Wow, Deeper of Cup. Bahkan ada yang di sini kayak akan meyakinkan kamu. Wah, kamu soulmate gitu, kamu benar-benar berarti untuk dia. Ada yang benar-benar kayak meyakinkan kamu, membuktikan kata-katanya, mungkin menebus kesalahannya. Tapi aku melihat kamunya di sini bingung. Benarkah apa yang dia lakukan? Tidakkah dia drama? Gitu. Aku lihat sih dia mau memberikan hubungan ini, atau dia ingin kamu memberikan kesempatan baru ya untuk menjalani hubungan atau menebus kesalahannya, begitu ya. Ada yang ingin rujuk mungkin sama kamunya di sini setelah putus dengan orang barunya atau orang ketiganya, dia kembali sama kamu ya, menawarkan satu hubungan yang lebih serius, lebih aku lihat soulmate ya, ingin saling melengkapi ya. Berarti dia sadarnya ketika sudah dibanting ya, diberikan pelajaran juga oleh seseorang. Bagaimana rasanya tidak dihargai, bagaimana rasanya tidak dianggap di dalam kehidupan seseorang yang dia cintai kayak gitu. Ya, jadi dia mendapatkan pelajaran banyak banget ketika udah berpisah sama kamu ini, ya. Bagaimana perasaan dia ketika dikhianati ya. Kita agak kepoin dikit ya sama orang barunya. Wow, bagaimana kan perasaan dia? Tentu di sini dia kayak berpikir, apakah ini karma untukku ya? Karena sudah menyanyiakan kamu. Ya, di sini cuman dia minta juga diberikan keadilan ya. Ya. Kalau dibilang perasaannya sedih, aku lihat dia sedih. Tapi dia kayak ngerasa tertimpa karma gitu ya, karma dari kamu gitu ya. Ini mungkin karena udah pergi dan mempermainkan kamu selama ini ya, seolah-olah kamu mungkin tidak mengetahui apa perbuatan dia lanjut dengan orang lain di belakangmu. Kayak gitu, sampai pada akhirnya meninggalkanmu secara sepihak, atau kamu dibikin lelah dan capek sehingga mundur dari kehidupan dia ya. Dia mungkin merasa menang di awal, pada akhirnya dia sendiri yang merasakan dimana kayak seseorang yang dia cintai ini mengkhianati, tidak menganggapnya terlalu penting dalam hidupnya. Begitu, perih rasanya ya. Nah, pada akhirnya dia baru sadar gitu, kalau selama ini kamu melakukan hal yang memang dimana orang baru ini nggak bisa ngasih ke dia gitu. Baru dia bisa memilih, ini bukan tentang pilihan lagi, tapi kesalahan yang sudah dia buat ya. Terus dia merasakan pembalasan, dia menyesal gitu. Seandainya dia nggak merasakan pembalasan ya dari orang barunya, mungkin dia nggak akan menyesal gitu kan ya. Dia happy aja, egonya masih tinggi gitu, nggak bisa menghargai gitu. Jadi banyak pelajaran yang dia dapatkan di hubungan barunya, lebih mendewasakan dia menjadi seorang yang bijak ya, bisa memandang pasangan itu ketika berkomitmen ya, dianya ya tidak hanya dijadikan kayak seperti apa yang dia mau gitu ya. Ketika dia suka datang, ketika dia nggak suka ya dia semaunya sendiri
gitu. Jadi dia lebih percaya ada hukum tak bertuai gitu ya, karma di sini. Ya, mungkin untuk kedepannya dia lebih hati-hati. Jika dia bersama dengan kamu kembali, mungkin dia akan bisa jadi lebih baik, itu yang kulihat. Kalau bersama dengan orang baru, dia sedikit banyak trauma, tapi dia sepertinya lebih memilih ingin diberikan kesempatan sama kamu. Karena membina sesuatu dengan orang baru, dia kayak ada rasa insecure juga. Rasa tidak percaya diri habis dikhianati. Tapi dengan datang ke kamu gitu kan, dia merasa sudah kenal kamu tuh dari dulu gitu kan. Sudah kenal kamu itu banyak banget gitu yang dia tahu tentang kamu gitu. Mungkin selama ini hanya dia sendiri yang kurang bersyukur dan egonya terlalu besar. Jadi dia tahu gitu, dia lebih merasa nyaman ke kamu gitu kan, daripada dia mencari orang baru gitu, kayak memulai lagi hubungan dari awal, mengenal lagi. Sepertinya dia udah capek dapat balasan ya. Dan dia kayak menoleh ke momen-momen yang dulu gitu ya. Seperti apa kalian menjalani sebuah komitmen ya, mungkin kamu banyak ngalah, banyak toleransi, dia selalu merasa aman ya. Jadi tidak banyak drama lah yang datang dalam kehidupannya. Jadi disinilah kenapa dia berpikir untuk balik ke kamu. Ini alasannya. Dia tidak percaya diri untuk membina hubungan dengan orang baru. Dan kayak ada rasa ketakutan tentang kecemasan intinya ya. Tentang dikhianati. Ya, jadi dia sudah tahu kamu pengennya diberikan kesempatan lagi. Itu mungkin dia ingin menebus kesalahannya. Kayak gitu, dia mungkin lebih nyaman datang ke kamu daripada membina hubungan dengan orang baru lagi. Takut lagi dikhianati, kena karma lagi. Dia harus minta maaf sama kamu dulu. Dia harus benar-benar kamu ikhlas dulu, baru dia bisa bahagia. Kalau kamu masih tidak ikhlas dengan dia, kamu tidak memaafkan dia, sepertinya perjalanan hubungan dia ke depannya dengan seseorang yang baru, mau berapapun kayak tetap selalu ada drama di mana dia akan dikhianati. Begitu, ya. Oke. Kita lihat yuk dari kartu oracle-nya di sini ya. Kemungkinan terbesarnya ya antara kamu dengan dia. Kita lihat kemungkinan terbesarnya aja ya. Aku sapa dulu zodiaknya Scorpio, terus Pisces. Aku juga melihat di sini ada Virgo, Aries, dan Capricorn. Oke. Ini tidak terpatok zodiak sebenarnya. Hal terbesar antara kamu dengan dia. Wah, ini manifestasi ya. Ini manifestasi, intuisi dan manifestasi kamu ya. Terus, tapi aku lihat ya, kamu antara berani dan tidak di sini untuk menerima dia ya. Ini ada dua energi yang aku lihat. Mungkin kesalahan dia sudah fatal. Kamu takut untuk bermanifestasi lagi dengan dia. Ya, walaupun sebenarnya ingin menerima dia mungkin karena rasa kasihan, tapi kalau menurut aku ketika hanya rasa kasihan aja yang ada di hatimu ya, karena dia mungkin udah banyak perubahan ya, ingin mencoba memperbaiki dirinya atau menebus kesalahannya sama kamu, itu tidak cukup hanya dengan rasa kasihan ya. Dan di sini ketidakpercayaanmu ini jangan dilanjutkan. Kalau kamu memang sudah tidak percaya sama dia, jangan dilanjutkan. Intuisi kamu ini pasti udah jalan, udah minta didengarkan juga gitu. Coba dengarkan pelan-pelan. Kira-kira hati kamu ini nyaman nggak untuk bersama dengan dia? Kalau memang tidak nyaman, ya jangan diterima gitu loh. Cukup maafkan saja ya. Karena itu akan mengganggu pertumbuhan ini kamu ke depan gitu ya, kemajuan kamu di dalam komitmen bersama dengan orang lain gitu ya. Jangan sampai dia ini datang ketika kamu mungkin sudah move on sekarang, sudah bahagia, kamu udah punya manifestasi dengan orang lain.
dan tiba-tiba dia datang gitu ya, kayak menjadi batu sandungan. Lebih baik ketika tidak ada kepercayaan lagi di hati kamu untuk dia, mending di-cut aja ya, dimaafkan aja. Semoga dia bisa bahagia. Berikan aja doa yang terbaik, karena doa itu akan kembali ke kamunya juga gitu ya. Oke, kemungkinan terbesarnya ya di sini kamu ngerasa dia ini datangnya jangan-jangan dia bawa drama baru gitu. Ada rasa kecurigaan karena kamu udah bosan sih dengan drama dia yang dulu gitu ya. Sebelum pisah sama kamu, dia sudah banyak menghadirkan rasa sakit. Bagaimana mungkin kayak gitu ya. Ada yang tidak percaya intinya kamunya di sini sama dia. Oke. Wow, nih ya. Sepertinya aku lihat kamu tuh udah ngerasa ya, dia datang ke kamu ya, mungkin bisa baik ya, bisa ini, cuman di belakang kamu tuh kayak masih ada gitu ya, seseorang yang mungkin dia sering hubungi lewat telepon, by chat gitu. Aku lihatnya sih ada, dan kamu tuh kayak udah tahu itu bakalan jadi satu konflik di dalam hubungan kalian berdua ke depannya. Jadi ketika memutuskan untuk back lagi dengan dia, lebih baik kamu lihat-lihat dulu deh ya, bottom the decknya. Lebih baik kamu sebenarnya mengeluarkan atau memancarkan cahaya kamu sendiri ya. Waktunya kamu menguatkan dirimu sendiri ya, biar tidak goyah dengan keputusan yang udah kamu buat sebelumnya ya. Ketika dia datang ke kamu, takutnya di sini dia memang tidak sepenuhnya ya, tidak sepenuhnya, walaupun ingin diberikan kesempatan kedua atau menebus kesalahannya, karena karakter itu sangat sulit sebenarnya dirubah gitu ya. Mungkin dia bisa jera karena mendapatkan balasan karma ya dari orang barunya, tetapi kamu yang sudah di sini intinya udah tulus menerima dia kembali ya. Takutnya ada kesalahan lagi yang dia lakukan di sini ya. Ada berapa hal mungkin ketidakjujuran juga gitu. Jadi dari awal kamu udah ada rasa was-was yang aku lihat ya. Jadi jangan dilanjutkan begitu ya. Dia datang nggak usah diterima, maksudnya aku gitu ya. Kalau kamunya udah ragu-ragu begini, kita lihat kejutan dari percintaan kamu ke depannya seperti apa. Nah, dia lagi tidak bahagia ya. Dia pergerakannya menuju ke kamu nih ya. Dia juga enggan bersama dengan orang baru kulihat ya. Lagi sakit hati dia gitu ya. Dapat pengkhianatan. Beri kesempatan pada hubunganmu, bekerja samalah. Nah, di sini sih sarannya kamu disuruh memberikan kesempatan gitu, tapi lihat mentalmu dulu ya. Kalau mentalmu aman ya dikasih. Kalau seandainya mentalnya udah nggak aman banget dengan dia, sorry ya, nggak aman banget dengan dia ya, kamu ini cut aja, ini balikan. Mantanmu kembali ke kehidupanmu nih, seperti yang aku bilang dari awal readingan, kartunya udah nyambung banget ya. Ada yang memang lagi menerima karma dan balasan, ingin balik minta maaf sama kamu. Seandainya dia nggak minta maaf sama kamu, ini akan benar-benar kayak jadi satu apa ya, penghalang jalan dia untuk bahagia bersama pasangan barunya juga. Oke, hilangkan kecurigaan, biarkan terkuat dengan sendirinya. Kalau kamunya bisa cuek, nggak apa-apa, enak aja gitu ya, bisa menghandle perasaanmu atau energimu di sini. Ketika balik sama dia udah siap-siap, ini udah tahu kan ya, dia modelnya kayak begitu ya, masih suka bersama dengan orang lain ya. Mungkin saat dia jerah, dia benar-benar pingin menebus kesalahannya sama kamu gitu ya. Tapi di sini kalau ada perasaan ragu seperti yang aku bilang tadi, lebih baik dipikirkan dulu ya. Lebih baik amankan dulu deh ya, situasi mental kamu itu yang paling terpenting menurut aku. Memang di sini energi seseorang ini memang maunya kayak balikan aja gitu sama kamunya ya, tapi aku ragunya apa? Karena
Kalau seorang yang sudah sering melakukan kesalahan dengan mendua, itu sepertinya kayak apa ya, habit yang kurang baik sih ya, kurang baik, dan itu akan diulangi menurutku begitu ya, secara aku personality. Jadi amankan dirimu dulu deh ya, jangan paksa hatimu untuk percaya ketika memang ragu gitu, menurutku begitu. Oke? Cukup readingannya untuk kalian yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga selalu bahagia, bisa mendapatkan pasangan yang setia, terus berada dalam keberlimpahan, dan juga diberikan kesehatan ya. Oke. Kita jumpa di tema readingan yang lain ya, di lain kesempatan. Aku ngucapin makasih banyak yang sudah like, komen, dan subscribe ya. Aku ngucapin makasih banyak untuk yang berkomentar juga. Aku belum sempat membalas komentarnya. Semoga kamunya selalu bahagia. Oke? Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.